siang. Bu. Gimana kabarnya? Siang Bu. Kabar saya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa, silakan perlahan saya di sini mendengarkanmu. Pacar saya itu mutusin saya Bu, minggu lalu ya. Tapi saya sekarang masih kayak shock gitu loh, masih nggak percaya kalau dia sekarang mutusin saya gitu. Tidak apa-apa. Itu apa ya? Itu sangat bisa dimengerti Putri. Siapapun yang kehilangan orang yang disayangi pasti akan merasakan luka. Jadi kamu baru saja diputusin pacar kamu minggu lalu dan kamu merasa shock gitu, kaget ya? Kamu kelihatannya merasa kehilangan, kecewa dan mungkin juga bingung dengan semuanya ya? Iya Bu, saya nggak nyangka aja kalau semuanya itu bakal seperti ini gitu. Sepertinya kamu merasa sulit menerima kenyataan ini karena semuanya terjadi tiba-tiba dan kamu siap-siap. Singkatnya, kamu masih belum bisa menerima keputusan dia dan merasa patah hati yang dalam. Iya Bu, saya juga masih terus mikirin dia gitu loh. Jadi hari ini kita punya waktu 30 menit ya, Putri. Kita akan fokus pada perasaanmu terhadap perpisahan ini dan bagaimana kamu mulai memulihkan diri. Coba ceritakan sedikit tentang hubunganmu sebelumnya dan bagaimana perpisahan itu terjadi. Apakah ada kata-kata atau alasan tertentu yang ucapan waktu itu jadi apakah ada kata-kata atau alasan tertentu yang dia ucapkan waktu mengakhiri hubungan kamu? Bu, saya nggak tahu ya bisa move on atau enggaknya ya. Tapi ya saya coba nggak mikirin dia lagi gitu loh. Itu langkah awal yang bagus Putri. Memberi jarak bisa membantu kamu sembuh. Saya juga udah coba sibukin diri saya dari minggu kemarin. Saya ikut bantu panitia kayak acara kampus gitu ya, buat ngilangin rasa sedih saya gitu gara-gara udah selesai hubungan saya yang selesai sama dia. Keren. Itu cara positif untuk mengalihkan fokus dan mulai bangkit ya. Tapi saya merasa cuma saya yang selama ini gitu gara-gara putus gitu. Banyak orang merasa hancur setelah putus. Kamu bukan satu-satunya. Jadi dan bukan tanda kelemahan gitu. Itu tanda bahwa kamu pernah mencintai. Saya sempat kepikiran ya Bu ya, kepikiran buat nyamperin dia gitu, terus maksa dia buat balik lagi ke saya gitu. Itu sih, saya pernah kepikiran kayak gitu Bu. Putri, penting untuk mempertimbangkan dampaknya. Bisa jadi itu justru membuat kamu makin sulit melupakan. Lalu kamu bisa mulai dengan menulis pesanmu di jurnal, seperti kita nulis curhat gitu di buku. Terus atau berbagi dengan sahabat yang mempercaya, jadi curhat gitu kepada sahabat. Itu untuk. Lalu kamu juga bisa pilih fokus dulu dengan kegiatan kampus atau mulai menata kembali hobimu yang dulu. Mana yang paling membuatmu merasa tenang? Kamu bilang ingin sembuh, tapi kamu masih terus kepoin sosial medianya. Misalnya kamu bilang mau sembuh, tapi kamu terus aja ngepoin media sosialnya, kan itu bisa jadi kita susah lupa ya. Apakah yang membuatmu proses healing kamu, membantu proses healing kamu gitu saat melihat media sosialnya? Iya. Mungkin yang kamu paling butuhkan bukan hanya mengatasi rasa menerima bahwa kamu tetap utuh dan berharga tanpa hubungan itu. Sejauh ini kita membahas bahwa kamu merasa hancur setelah diputuskan dan sudah berusaha mengalihkan perhatian dengan kegiatan, dan kamu akan coba untuk menjaga jarak lebih konsisten. Sebagai penutup pembicaraan hari ini, kamu sudah mulai mengenali luka hatimu dan siap mengambil langkah-langkah kecil untuk pulih. Kita bisa lanjutkan sesi berikutnya untuk melihat perkembanganmu. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sebelum kita akhiri, bagaimana perasaanmu setelah ngobrol hari ini? Saya lebih merasa tenang sih Bu. Saya itu merasa didengarkan gitu ya. Yang maksudnya
saya sudah sering bergantung sama dia. Terus sekarang tiba-tiba seminggu kemarin itu kayak nggak ada yang mendengarin saya. Sekarang ibu ada di sini buat mendengarin saya, itu bikin saya merasa tenang banget sih, Bu. Itu kabar baik. Jadi rasa sakit memang tidak bisa hilang seketika, tapi kamu sudah memulai proses penyembuhanmu dengan pelan-pelan gitu. Baik, makasih. Baik Ibu, terima kasih juga ya.